Selamat sore adik-adik, tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita bersyukur kita boleh berkumpul bersama-sama, bersekutu pada hari ini. Mari kita angkat pujian betapa senangnya ikut Yesus. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Ajaib, ajaib, glory. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Ajaib, ajaib, glory, ku selalu menang. Sekarang Koko akan memberikan pengumuman. Didengar baik-baik ya. Setiap hari Minggu kita tetap akan ada ibadah jam 1 siang. Kita juga mengadakan online dan offline. Untuk anak-anak yang beribadah online, link akan di-share di WA grup Sekolah Minggu GKI Ampera. Dan untuk yang offline, ada syaratnya, yaitu memberikan surat perizinan dari orang tua kepada Cici Koko. Forum ada di WA grup SM GKI Ampera. Lalu sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian Bapa, ku datang padamu. Sekarang Koko minta untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu hari ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama, bersekutu untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Engkau boleh pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Engkau juga kiranya boleh pimpin hati setiap kami agar kami boleh bersungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Pimpin juga ya Tuhan untuk Koko Cici yang akan memberitakan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Halo adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Cici ajak adik-adik semua untuk lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh beribadah kepada Tuhan. Sekarang sudah tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau yang boleh pimpin kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Kiranya Kau yang boleh memimpin kami agar kami dapat duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nggak kerasa sekarang kita udah masuk ke bulan Desember. Bulan di mana Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk apa? Iya, untuk menebus dosa kita. Nah, hari ini Cici akan menceritakan tentang, nih adik-adik bisa lihat, an angel visits Mary. Artinya, seorang malaikat mengunjungi Maria. Di firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Oke. Tapi sebelum masuk ke dalam cerita tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus Kristus, Cici mau menceritakan tentang sebelumnya dulu. Jadi sebelum malaikat ini menemui Maria, si malaikat ini menemui seorang imam. Nah, jadi pada waktu itu Yudea sedang dipimpin oleh Raja Herodes. Nah, ada salah satu orang, yaitu dia adalah imam, namanya itu Zakaria. Nah, jadi sebelum malaikat menjumpai Maria, si malaikat ini menemui Zakaria terlebih dahulu. Jadi, Zakaria ini adalah seorang imam. Nah, imam ini adalah seorang yang bertugas untuk melakukan ritual di ibadah setiap hari. Nah, melakukan ritualnya ini di bait suci. Karena pada waktu itu, jemaat-jemaat yang mau datang untuk beribadah kepada Tuhan, kan dulu disebutnya bait suci. Dulu tuh ada bait suci, dan jemaat-jemaat itu ibadahnya itu di luar bait suci. Dan yang masuk ke dalam bait sucinya itu hanyalah seorang imam. Dan Zakaria adalah salah seorang imam itu. Nah, si Zakaria ini punya istri namanya Elisabeth. Mereka berdua ini sama-sama udah tua, tapi mereka belum punya anak. Kenapa? Karena Elisabeth ini mandu. Mandu itu adalah dia berarti nggak bisa mengandung seorang anak. Nah, pada waktu itu Zakaria bertugas melakukan tugas menjadi seorang imam, dan Zakaria ini masuk ke dalam bait suci dong. Dia melakukan ritual-ritual yang biasanya dilakukan pada zaman itu. Nah, salah satu ritualnya itu adalah membakar ukupan. Nah, pada waktu Zakaria melakukan ritual itu, tiba-tiba ada seorang malaikat Tuhan yang datang kepada si Zakaria. Malaikat Gabriel ini datang. Dia datang langsung ke hadapan Zakaria. Dan Zakaria yang melihat si malaikat ini pun terkejut. Dia kaget. Tapi malaikat itu berkata, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu
dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Atau kita bisa sebut Yohanes Pembaptis, karena Yohanes Pembaptis ini akan menjadi orang yang membaptis Tuhan Yesus dan membaptis orang-orang pada zaman itu. Nah, si Zakaria ini awalnya nggak percaya karena Elizabeth itu kan mandul ya, jadi mana mungkin istrinya itu, si Elizabeth tuh bisa melahirkan seorang anak kalau dia aja mandul. Dan yang kedua, mereka berdua ini sama-sama udah tua, jadi kan si Zakaria ini mana mungkin sih itu, karena dia berpikir kalau itu adalah hal yang sangat mustahil. Tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat hebat. Allah kita adalah Allah yang sangat berkuasa, jadi tidak ada yang mustahil baginya. Dan singkat cerita, si Elizabeth ini akhirnya pun mengandung seorang anak laki-laki. Nah, kita akan masuk ke dalam cerita pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Nah, setelah 6 bulan malaikat Gabriel ini menemui Zakaria, Allah memberi perintah kepada malaikat Gabriel untuk menemui Maria. Nah, Maria ini adalah seorang gadis muda yang baru bertunangan. Tunangan itu biasa dilakukan sebelum bernikah. Jadi Maria ini udah bertunangan dengan si Yusuf. Tapi mereka belum nikah ya, mereka baru bertunangan. Dan Yusuf ini adalah adalah anak dari Raja Daud. Akhirnya malaikat Gabriel pun menjumpai Maria dan langsung berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria pun kaget. Habis itu dia ngomong di dalam hatinya, maksud salam itu apa ya? Si malaikat langsung bilang lagi, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Jadi artinya Tuhan akan memberikan Maria seorang putra, seorang anak laki-laki yang harus dinamai Yesus. Dia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dia akan menjadi raja di atas segala raja, dan Yesus ini akan memerintah selama-lamanya atas umatnya. Umat itu siapa? Kita. Umat yang percaya kepada Tuhan, anak-anaknya. Jadi Tuhan ini memakai Maria untuk melahirkan seorang anak, yaitu Yesus. Nah, Cici mau nanya, ada yang tahu nggak? Yesus lahir ke dunia tadi untuk apa? Tadi awal Cici udah kasih tahu. Iya, Tuhan Yesus lahir ke dunia ini untuk menebus dosa kita. Dengan apa? Dengan cara disalib. Nah, Maria yang mendengar hal itu terkejut. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Maria bilang, "Mana mungkin itu bisa terjadi, kan aku belum punya suami." Dia sama Yusuf kan tadi masih bertunangan, jadi mereka belum sah
secara hukum menjadi suami istri. Lalu malaikat ini pun menjawab, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Itu akan disebut sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah, dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Malaikat Gabriel ini bilang kalau kelahiran Yesus ini akan Maria lakukan dengan tuntunan Tuhan. Jadi Roh Kudus akan turun atas Maria dan Roh Kudus akan melindungi Maria sampai hingga anak itu bisa lahir. Dan malaikat itu bilang kan tadi kalau Elisabet saudaranya itu juga sedang hamil. Jadi di sini malaikat sedang meyakinkan Maria kalau ini itu benar terjadi karena saudaranya yang mandul aja udah bisa mengandung. Jadi Maria harus yakin bahwa Tuhan Yesus ini tidak pernah gagal dalam rencananya yang telah dibuat. Dan Tuhan Yesus ini dapat melakukan semua hal yang menurut kita bahkan itu adalah sesuatu hal yang mustahil. Lalu Tuhan Yesus berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, artinya meskipun Maria ini belum bersuami, meskipun Maria ini masih muda, tapi Maria tetap bisa mengandung, tetap bisa melahirkan seorang anak laki-laki dengan adanya Roh Kudus. Makanya Yesus ini akan disebut kudus. Lalu akhirnya Maria pun berkata, Maria menjawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat pun meninggalkan dia. Nah, setelah percakapan mereka yang panjang, akhirnya Maria pun merendahkan dirinya dan menaati perintah Tuhan. Dia nggak nolak, dia langsung berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Artinya si Maria ini merelakan seluruh hidupnya, seluruh tubuhnya untuk dipakai Tuhan dalam menjalankan rencana Tuhan. Ini baru awal pemberitahuan tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tapi Tuhan Yesus sudah menunjukkan kuasanya yang besar. Dia bahkan bisa membuat perempuan yang masih muda yang belum bersuami ini sudah hamil. Nah, selanjutnya bagaimana ceritanya akan dibahas minggu depan. Jadi adik-adik jangan sampai kelewatan mengikuti ibadah persekutuan anak ini. Nah, dari cerita hari ini, Cici mau kasih tahu kalian kalau Tuhan itu mempunyai rencana yang sangat hebat. Tuhan Yesus ini dapat memakai siapapun untuk melakukan rencananya. Bahkan Maria yang orang biasa-biasa saja pun Tuhan pakai. Dan kita juga bisa lihat kalau Maria ini mentaati Tuhan meskipun itu bukanlah hal yang mudah. Melahirkan seorang anak adalah hal yang sulit. Apalagi si Maria ini kan belum menikah dengan Yusuf. Jadi bagaimana mereka berdua bisa melewatkan kehidupannya dengan
mengandung seorang anak laki-laki, tapi mereka bahkan belum menikah. Bagaimana pandangan masyarakat dan bagaimana cara mereka menghadapinya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan memimpin mereka. Seperti Tuhan Yesus memimpin kita pada saat ini. Nah, jadi kita bisa belajar juga dari Maria, kalau kita bisa dipakai Tuhan untuk melakukan apapun. Jadi kita nggak boleh menolak perintah Tuhan dan menolak pelayanan dari yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, sekarang sudah selesai. Cici ajak adik-adik semua untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau telah memimpin kami sampai saat ini. Tuhan, kiranya seperti Maria, kami ingin mentaati perintah Tuhan. Kami ingin Kau pakai untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.